Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembelajaran kali ini, kita akan membahas lanjutan dari sistem rangka, yaitu mengenai sendi. Pada mata pelajaran IPA kelas 8. Oke, sekarang coba kita ingat-ingat lagi ya, bahwa alat gerak itu terbagi menjadi beberapa macam, yaitu ada alat gerak pasif dan ada alat gerak aktif. Alat gerak pasif ini terbagi menjadi dua, ada tulang dan sendi, sedangkan alat gerak aktif itu terbagi menjadi otot. Jadi maksudnya apa nih? Maksudnya adalah alat gerak pasif itu alat gerak yang memang dia tidak, jadi seperti alatnya aja tapi tidak digerakkan tanpa ada bantuan otot. Jadi yang menggerakkan tubuh kita itu adalah otot, dan mesinnya apa? Mesinnya adalah tulang dan yang dihubungkan oleh sendi, ya kurang lebih seperti itu analoginya ya. Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan membahas mengenai sendi, sedangkan mengenai tulang sudah kita bahas pada pembelajaran selanjutnya, dan otot akan kita bahas pada pada pembelajaran berikutnya. Lalu, apa itu sendi? Ya, sendi adalah hubungan antar tulang. Jadi, antara tulang yang satu dengan tulang yang lain itu hubungkan oleh sendi. Nah, sendi ini merupakan pembesaran dari tulang rawan. Lalu di dalam sendi itu terdapat cairan yang dinamakan dengan cairan sinovial. Fungsi dari cairan sinovial ini untuk sebagai pelumas bagi tulang. Jadi pelumas itu bukan hanya untuk motor aja ya, tapi tulang juga butuh pelumas. Lalu sendi berdasarkan ada tidaknya gerakan terbagi menjadi beberapa. Ada 3 ya. Yang pertama itu sendi mati atau sinartrosis. Apa itu sendi mati atau sinartrosis? Ya, sendi mati atau sinartrosis ini yaitu hubungan antar tulang yang tidak dapat digerakkan. Kenapa tidak dapat digerakkan? Karena hubungan antar tulangnya ini dihubungkan oleh jaringan ikat sehingga mati ya, maaf bukan kaku, mati. Jadi tidak dapat digerakkan sama sekali. Contohnya itu ada pada tulang tengkorak. Nah, nggak kebayang ya kalau misalnya tulang tengkorak kita itu bisa digerakkan. Wah, serem aja ya. Nah, ini seperti jahitan-jahitan ya, sendi mati ini ya, yang seperti jahitan itu di dalam tengkorak itu dinamakan dengan sutura. Lalu yang kedua itu adalah sendi kaku atau amfiartrosis. Apa itu sendi kaku atau amfiartrosis? Yaitu hubungan antar tulang yang memungkinkan gerakan terbatas. Kenapa gerakannya terbatas? Karena hubungan antar tulangnya ini dihubungkan oleh kartilago. Contohnya itu ada pada dinamakan juga sebagai sendi kaku. Ya, sendi kaku amfiartrosis ya. Contohnya itu adalah sendi antar ruas tulang belakang, terus di antara tulang rusuk dan dada, serta antara tulang betis dan tulang kering. Nah, kalau digambar ini di antara tulang rusuk dan tulang dada ya. Lalu yang selanjutnya adalah gerak atau diartrosis. Diartrosis ini adalah hubungan antar tulang yang dapat digerakkan secara bebas. Kenapa secara bebas? Karena dia tidak terikat oleh jaringan ikat maupun yang lainnya, sehingga dapat digerakkan secara bebas. Ya, kayak gini ya, bebas. Oke. Diartrosis ini ternyata teman-teman terbagi lagi menjadi beberapa ya. Apa saja itu? Yuk kita simak slide selanjutnya. Nih, sendi gerak dibedakan menjadi banyak ya. Yang pertama itu adalah sendi peluru, berarti 1. Yang kedua sendi gulung, yang ketiga sendi geser, 4 sendi plana, 5 sendi engsel, dan 6 sendi putar.
Namun yang akan Ibu bahas di sini hanya beberapa karena memang kebanyakan dari soal-soal UN maupun soal-soal ujian itu yang paling sering munculnya itu biasanya sendi peluru, sendi putar, sendi engsel, dan sendi pelana ya. Coba akan kita bahas di slide selanjutnya. Nah, yang pertama ini adalah sendi putar. Dari namanya aja putar ya. Jadi dia yang gerakannya itu memutar. Contohnya itu pada tulang atlas dan tulang aksis. Nah, seperti ini ya. Jadi dia dapat memutar di tulang atlas itu di kepala ya, di bawah tengkorak itu tulang atlas. Nah, sehingga memungkinkan kepala kita dapat menengok ke kanan dan ke kiri. Coba teman-teman gerakan kepala teman-teman dari kanan ke kiri. Nah, di sini ada yang dinamakan dengan sendi putar ya. Lalu yang selanjutnya adalah sendi engsel. Nah, dari namanya saja engsel. Biasanya kalau engsel identik dengan apa sih? Biasanya engsel pintu ya. Nah, sendi engsel ini seperti halnya engsel pintu, gerakannya hanya satu arah. Contohnya itu seperti lutut, siku, dan ruas antar jari. Coba teman-teman gerakan siku teman-teman. Ini membuka, menutup lagi, membuka, menutup lagi. Nah, ini ada sendi engsel ya di sini yang gerakannya itu hanya satu arah. Nah, seperti ini ya, satu arah. Lalu yang selanjutnya adalah sendi pelana. Nah, dari namanya aja pelana, ingat-ingat aja, pelana kuda. Oh, jadi yang gerakannya itu dua arah dan gerakannya itu seperti orang yang sedang menunggang kuda. Contohnya itu pada sendi tulang ibu jari antara telapak tangan dan ruas jari tangan. Coba sekarang teman-teman gerakan tulang ibu jari. Coba apakah dia gerakannya seperti orang yang sedang menunggang kuda? Ya, seperti orang yang sedang menunggang kuda ya. Seperti pelana gitu, pelana. Nah, ini dinamakan dengan sendi pelana. Nah, kayak gini ya. Lalu yang keempat itu ada sendi peluru. Nah, sendi peluru ini dia gerakannya yang memungkinkan ke segala arah. Nah, pada sendi ini kedua ujung tulang berbentuk mangkuk dan bonggol. Jadi memang betul itu kayak mangkuk gitu ya. Nah, contohnya itu seperti pada gelang bahu dan tulang lengan atas serta antara tulang paha dan gelang panggul. Contohnya ketika kita sedang berenang ya, ketika kita berenang si tangan kita itu dari belakang ke depan, belakang lagi ke depan. Nah, itu menggunakan prinsip atau memang memanfaatkan di sini tuh karena ada peluru ya, jadi dapat ke segala arah tangan kita itu bergerak ya. Kayak gitu. Alhamdulillah pembahasan mengenai sendi dicukupkan sekian. Nah, coba kita review lagi ya pembahasan mengenai sendi yang sebelumnya. Jadi sendi itu apa? Sendi adalah hubungan antar tulang. Jadi antara tulang yang satu dengan tulang yang satunya lagi dia dapat bertemu karena dipertemukan oleh sendi. Nah, sendi ini khususnya itu pada sendi gerak itu terdapat yang namanya itu cairan membran sinovial yang berfungsi sebagai pelumas tulang. Nah, lalu berdasarkan gerakannya sendi dibagi menjadi berdasarkan ada tidaknya gerakan, sendi terbagi menjadi 3. Ada sendi mati atau sinartrosis, ada sendi kaku atau amfiartrosis, dan sendi gerak atau diartrosis.
Nah, di artrosis atau sendi gerak ini terbagi lagi menjadi beberapa. Ada sendi putar, sendi engsel, sendi pelana, dan sendi peluru. Nah, untuk pembahasan mengenai sendi dicukupkan sekian. Untuk pembahasan selanjutnya, kita akan masuk mengenai otot. Jadi diharapkan teman-teman dapat membaca terlebih dahulu mengenai otot ya. Syukran jazakallahu khairan kasiron. Semoga apa yang telah disampaikan dapat bermanfaat. Dan apabila ada yang ingin ditanyakan, silahkan cantumkan di kolom komentar maupun di kolom komentar di Google Classroom. Mari kita akhiri pembelajaran kali ini dengan ucapan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.